Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, bos, siang, bos, sore, terserah wes. Eh, sudah siap belajar? Sudah makan? Sudah gosok gigi? Nah, oke, kita mulai belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca surat Fatihah. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti proses belajarnya bisa berjalan lancar, kalian juga bisa cepat paham. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, seperti yang saya katakan kemarin, hari ini kita akan belajar fungsi if yang bertingkat. Kalau kemarin kalian sudah belajar fungsi if yang tunggal, sekarang kita belajar fungsi if yang bertingkat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file. Ini umpamanya ini adalah catatan toko ya, toko grosir ya. Di toko grosir ini pelanggan membeli satu, dengan pelanggan ini membeli 16 barang yang sama, harganya berbeda. Barang yang sama harganya bisa berbeda karena jumlah yang dibelinya. Nah, di sini saya memberikan batasan. Jika beli 1 sampai 5 maka harganya 9.000 per satuannya. Jika beli 6 sampai 10 maka harganya lebih murah, yaitu 8 ribuan. Jika beli 11 sampai 15 harganya lebih murah lagi, yaitu 7.000. Jika belinya 16 sampai ke atas tak terhingga buat tuku piro, maka harga satuannya adalah 6.000. Nah, ini pelanggan-pelanggan ini belinya seperti ini. Nah, 6, 8, 11 dan 1 dan lainnya. Nah, bagaimana kita mengisikan harga satuan ini dengan otomatis dengan menggunakan fungsi if? Kalau manual, kita ngetikkan, tapi kita tidak manual, kita harus menggunakan fungsi if ini agar kasirnya bekerjanya bisa lebih cepat. Nah, kita gunakan fungsi if. Hampir sama dengan fungsi if tunggal kemarin, ya sama, bukan hampir sama dengan fungsi if tunggal kemarin, akan tetapi kondisi yang kita logika yang kita teskan nanti adalah bertingkat. Jika seperti ini bisa logika atasnya kita mulai dari atas, bisa juga kita mulai dari bawah. Bisa dari 1 sampai 5, bisa dari 16 terhingga terus turun. Itu juga bisa. Nah, sekarang saya beri contoh dulu yang dari atas ke bawah. Jadi mulai dari tak terhingga sampai nanti belinya 1. Apa kok 1 bisa sampai tak terhingga, terserah podo ae. Hanya dibalik tanda lebih besar lebih kecilnya. Nah, kalau saya enak yang lebih besar dulu. Belinya yang lebih besar dulu, jumlah belinya lebih besar dulu. Nah, kita pilih di sel ini, sel C2. Kemudian kita isikan nilai yang kita teskan. Ya, seperti kemarin rumusnya sama dengan if buka kurung, lalu logical test, nilai yang kita teskan. Logika yang kita teskan adalah sel B2. Klik B2. Jika B2 ini lebih besar, saya dari atas ya, lebih besar sama dengan, saya menambahkan sama dengan, kalau kemarin tidak ada sama dengan ini berarti ya sama dengan, maksudnya kalau hanya kita lebih besar tok terus 16, maka 16 ini nanti tidak akan masuk ke kategori ini. Jadi kalau kita gunakan sama dengan, maka 16 akan masuk lebih besar sama dengan 16. Nah, jika sel B2 ini lebih besar sama dengan 16, maka harganya adalah berapa? 6.000. Terus tanda petik, tutup kurung. Nah, ini kalau fungsi tunggal kan seperti ini, tutup kurung. Kalau ini saja kita enter, maka terjadi false atau salah. Tapi kita
Kalau tunggal kan seperti itu. Ini kita bertingkat. Kenapa kok tadi false? Karena 6 ini tidak lebih besar dari 16. Nah, berikutnya bagaimana kalau bertingkat? Ini kita tambahkan koma di sini lagi. Koma. If lagi. If buka kurung jika sel B2 lebih besar sama dengan bawahnya harus lebih besar dari 11, maka harganya satuannya adalah 7.000. 7.000 tanda T. Sudah dua kondisi yang kita teskan. Terus kita lanjut lagi, koma. If buka kurung lagi, berarti berapa ini? If buka kurung berarti berapa kondisi? Kondisi ketiga ya. Jika B2 ini lebih besar sama dengan 6, maka koma harganya adalah lebih besar dari 6, harganya adalah 8.000. Terus yang terakhir, koma, jika if buka kurung B2 ini lebih besar, salah, B2 ini lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 1, maka harganya adalah, maka tanda petik harganya adalah 9.000. Oke, tanda petik belakang jangan lupa, selesai. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung ini. Ini tanda kurungnya berapa tadi kita pasang tanda kurung? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tanda kurungnya harus 4. 1, 2, 3, 4. Terus kita enter. Jadi 8.000. Nah, terus seperti biasa kita tarik, fill, isi ya. Isi, tarik ke bawah. Seret. Jadi. Nah, itu jika kita caranya tadi dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas bisa Pak? Bisa saja, tinggal kita merubah tanda ininya, tanda apa, tanda caplok-caplokannya itu ya, lebih besar lebih kecilnya itu ya dirubah. Wes, tak contoh ya. Oke, kita contoh dari bawah ke atas. Mana, skip, salah, hapus saja nih. Ini yang sini hapus ya. Ini kita hapus, kita coba dari bawah. If sama dengan dulu, if kolom sel B, kurang buka kurung, if buka kurung sel ini berapa ini, 1 sampai 5, berarti lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan 5, maka harganya adalah berapa tadi? 9.000. Maka harganya 9.000. Terus tutup kurung, kemudian kita koma lagi. Jika if buka kurung B2 berapa, B2 B11 ini lebih kecil sama dengan
berapa? 10 ya, 5 tadi kan 5, terus sekarang yang 10 lebih kecil, lebih kecil sama dengan 10. Salah ini nanti salah ini kayaknya 10, maka harganya 8.000. Oke, coba dulu, kayaknya ini salah ini rumusnya, tutup kurung 2 kali. Nah, false, salah, rumusnya salah. Nah, jadi gini, penempatannya salah ini. Sorry, lebih kecil. Saya coba kita teruskan 14 ya. Terus jika if buka kurung ini lebih kecil sama dengan 15, maka harganya adalah 7.000. If buka kurung jika ini lebih kecil sama dengan 16, maka lebih kecil sama dengan langsung ada yang selesai ini. Ini jika salah, maka petik harganya terakhir 6.000, karena ini yang terakhir ya, yang 16 ini kan terakhir, sudah 15 kan sudah tadi. Maka jika ini salah semua, maka harganya 6.000. Kita tutup kurung berapa kali? 1 2 3 1 2 3 enter. Ya benar. Jadi dari atas atau dari bawah itu sama saja, logikanya saja ya, seperti itu. Ini jika variabelnya banyak sekali. Nah, nanti ini bisa sampai banyak sekali, bisa digunakan. Oke, bisa dimengerti. Kalau belum bisa dimengerti, silakan videonya diulangi lagi. Terus tugas kalian nanti adalah, silakan kalian buka file kalian yang kemarin, tugas 5. Cara nyimpennya, Pak Dudo bisa cari menyimpannya. Ini cara menyimpannya, tombol disket ini kita klik ya. Kemudian disimpan di mana? Disimpan di tablet, di internal, memori internal. Terus judulnya kamu kasih nama filenya, silakan nama filenya diganti. Nama filenya umpamane harga barang. Nah, ini filenya berarti file XLS atau Excel. Terus kemudian kita simpan. File ini berarti sudah tersimpan di memori internal kalian. Kita tutup nggak apa-apa. Harga. Nah, untuk tugas kalian silakan buka tugas kalian yang kemarin, file kalian yang kemarin. Kemudian ini tentukan ini lulus atau jangan lulus atau tidak. Lulus keterangannya ya. Keterangannya kalian ganti dengan lulus mengulang atau tidak lulus. Mergo kenemenan maka nilainya tidak lulus. Lulus, mengulang atau tidak lulus. Yang lulus nilainya berapa? Yang lulus nilainya umpamanya yang lulus nilainya di atas 85 ya, jangan lulus di atas 85 nilainya lulus. Terus yang mengulang nilai berapa ya ini ya,
60 benenek yang mengulang, benenek yang tidak lulus, berarti nilai 67 wes. Nilai 67 sampai dengan 84 dia statusnya mengulang ya. Terus di bawah 67 kurang dari 67 berarti dia tidak lulus gitu ya. Silakan gunakan fungsi yang tadi, karena ini hanya 3 ya, silakan ya disesuaikan dengan fungsinya. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup saja, tidak usah WhatsApp ke saya, silakan langsung bertanya di grup. Kalau tidak bertanya silakan tidak usah ngechat di grup. Oke, kita akhiri pelajaran ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.